Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan update dulu. Sebelumnya memang ada dua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Sementara pemeriksaan terhadap 4 terpidana lain ditunda. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Yohanes Leonardo langsung dari Bandung, Jawa Barat. Ardo, silakan informasinya. Selamat pagi Kamarati Alfat dan juga pemirsa. Memang di Polda Jawa Barat kemarin pada hari Senin 24 Juni 2024 memang berlangsung pemeriksaan terhadap dua terpidana yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 8 Juni 2002 pada bulan Agustus 2016 lalu, di mana memang dalam pemeriksaan terakhir kemarin di Direskrim Polda Jawa Barat dua terpidana tersebut ialah terpidana atas nama Eko dan juga Jaya yang dijerat hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2016 lalu. Namun memang keduanya menjalani tes psikologi yang sebelumnya dijadwalkan sebenarnya berlangsung dengan 4 terpidana lainnya. Namun 4 terpidana lain ini tidak berhalangan hadir dan sehingga ditunda untuk waktu yang belum ditentukan. Dan kemarin juga kami sempat menanyakan update daripada Polda Jawa Barat terkait kasus pra-peradilan yang kemarin sempat diajukan oleh Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki dalam kasus yang serupa ini. Namun memang tim Polda Jawa Barat hingga saat ini belum juga merespons ajakan wawancara ataupun juga update informasi terkait alasan mengapa kemudian tim bidang hukum Polda Jawa Barat yang tidak hadir di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat kemarin pada hari Senin, sehingga dengan abstain atau tidak hadirnya tim Polda Jawa Barat ini mengharuskan sidang ditunda hingga tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Dan hingga kini kami akan terus mengupdate kepada Polda Jawa Barat untuk memastikan kapan akan memberikan keterangan terkait alasan tidak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan kemarin atas nama tersangka Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sementara demikian yang kami dapat kami sampaikan dari Bandung, Jawa Barat, kembali ke Jakarta. Ya, ternyata memang belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Barat terkait penundaan pra-peradilan. Saya ingin kembali melanjutkan sebelum ke Pak Arianto, saya ingin ke Mas Heri. Kalau memang tidak ternyata pokok perkara utamanya sudah masuk duluan, persidangannya sudah dimulai, artinya kan gugur pra-peradilannya. Apakah kemudian pembahasan di pra-peradilan ini bisa sedikit dibahas sebagai pertimbangan untuk terdakwa nantinya pada saat persidangan utamanya? Iya, menurut saya dalil yang dipersiapkan di pra-peradilan itu tidak sepenuhnya hilang kalau memang ternyata pra-peradilannya gugur ya. Oke. Karena perdebatan frase tadi itu kan kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi tentang perkara-perkara pertama kali diperiksa. Periksa ini berarti sudah sidang pertama dan sudah dibacakan dakwaan, maka gugur di situ. Tapi sekali lagi bahan-bahan yang digunakan kan saya rasa juga bicara tentang penetapan tersangka ya untuk kasus Peggy Setiawan di pra-peradilan. Nah, penetapan tersangka ini mendasarkan pada soal minimum 2 alat bukti yang dimiliki. Oke. Nah, dalam hal ini minimum 2 alat bukti tadi itu juga bisa dipakai di peradilan pokok perkara. Karena bicara dalam konteks itu ada kesalahannya seperti apa begitu kan. Kemudian juga saksi, mungkin juga ahli yang akan digunakan bisa saja linear dengan yang diajukan di pra-peradilan. Jadi sama sekali berarti bukan sama sekali ini tidak bisa dipakai begitu. Jadi bisa saja digunakan. Cuman kan menurut saya begini, ketika ada seseorang sudah mengajukan pra-peradilan, apalagi kasusnya sudah memiliki atensi publik yang luar biasa, berarti sudah diketahui oleh para pihak yang akan diajukan di pra-peradilan bahwa ini akan dipra-peradilkan. Tidak ada salahnya menurut saya ini diberikan kesempatan saja. Jadi selesai dulu di pra-peradilan begitu ya? Dengan demikian berarti hak hukum warga negara itu benar-benar dilindungi. Jadi ini bukan just giving a lip service saja, bahwa ada penghormatan, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena bagaimanapun ketika orang itu diduga melakukan tindak pidana, masih asumsi. Oke. Asumsi ini berarti bisa salah, bisa benar. Mas Heri, tapi kalau misalnya nanti di tanggal 1 Juli begitu ya, tidak datang juga Polda Jawa Barat, apakah kan hakim mengatakan bahwa sidang akan tetap dilanjutkan. Apakah masih ada potensi untuk Peggy Setiawan nantinya bisa memenangkan pra-peradilan ini? Iya, kalau seseorang itu tidak datang, dalam hal ini salah satu pihak, baik pemohon ataupun termohon, berarti kan dia melepaskan atau menghilangkan hak hukumnya untuk melakukan pembelaan. Dan menurut saya ini sangat disayangkan, karena disitulah sebenarnya uji buktinya, kemudian juga
adu keterampilan dalam hal membantah argumen atau dalil yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Ini jalur konstitusional yang digunakan. Nah, kalau dia tidak menggunakan jalur itu, tidak memanfaatkan jalur itu, maka hilanglah kesempatan bagi pihak yang menghilangkan atau melepaskan sendiri secara sadar hak hukumnya. Maka ini bisa menguntungkan pihak yang mengajukan permohonan pra peradilan. Dalam hal kita bicara asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, maka tentunya tidak dapat menunggu untuk kehadiran kembali lagi, karena selama itu dipanggil secara patut dan sah, menurut saya itu sudah terpenuhi unsur untuk kemudian disidangkan dalam perkara tersebut. Nah ini jadi kesalahan itu yang melekat pada orang yang atau pihak yang bersangkutan kan, bukan lagi pengadilan. Pengadilan memfasilitasi untuk menghadirkan, untuk menyidangkan perkara yang dimohonkan terhadap dirinya. Oke. Pak Arianto, dengan kasus ini terus bergulir, lalu kemudian sekarang ada penundaan, menurut Pak Arianto nih selaku penasihat Kapolri juga, apa yang harus dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat dalam hal ini, dalam menangani, setidaknya dalam pra-peradilan ini dulu deh? Kalau saya dari dulu sih nyarankan ya, Polda Jabar itu, kalau memang merasa apa yang dikerjakan sudah sesuai dengan aturan, menurut pendapat dia, gak usah takut di pra-peradilan, justru harus dihadapi supaya dia bisa kita tuh terang benderang ya, bahwa yang kita kerjakan itu bukan main-main kan gitu kan. Meskipun resikonya nanti Peggy menang tidak jadi tersangka lagi. Ya nggak apa-apa, kalau memang ini polisi sekarang yakin nih bener ya, bukti awalnya cukup 2, tapi ternyata hakim menyatakan enggak, ya sudah nggak jadi kan itu. Polisi masih punya kesempatan lagi nyari bukti-bukti yang lain untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Ini kan tidak segala-galanya lah ini. Bukan kiamat bagi polisi. Bukan kiamat bagi penyidikan gitu. Pak Arianto, tapi juga tadi ada pernyataan dari Mas Heri. Sebenarnya ya mungkin ini yang akan ditangkap oleh masyarakat kok seakan-akan saat penetapan tersangka ini kecepatan yang dipentingkan oleh pihak kepolisian. Sedangkan saat ini sudah prosesnya bergulir begitu ya, di mana pra peradilan justru kehati-hatian mengumpulkan dulu kekuatan. Saya tadi mengatakan begini ya. Ketika polisi menyatakan dia sebagai tersangka itu udah yakin kan ada cukup bukti. Oke, makanya cepat-cepat dijadikan tersangka supaya polisi bisa menggali lebih dalam yang terkait dengan itu. Tanpa ada itu sebagai tersangka, susah Pak kita untuk menggali keterangannya. Nah, tapi tiba-tiba sekarang pra peradilan, begitu dahsyatnya kan gitu kan, dipikirnya tadinya cukup dihadapi dengan yang sederhana gitu aja cukup, tapi kemudian sekarang wah ini mesti rethinking lah gitu, sehingga dia memperkuat itu tadi. Maka, tapi saya tidak menyarankan supaya cepet-cepet P21 sehingga nanti gugur itu langkah yang keliru menurut saya, karena hak jaksa juga pasti tidak akan mungkin akan ngasih P21. Jadi intinya gini lah saya masih tetap yakin ya bahwa Polda Jabar akan gentle menghadapi pra peradilan ini sehingga bisa memberikan penjelasan pada rakyat inilah yang sudah dikerjakan. Adapun nanti hasilnya kayak apapun nggak usah dikhawatirkan. Yang penting proses tetap jalan. Nanti kita lihat bagaimana di 1 Juli 2024 bagaimana jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan. Terima kasih banyak Pak Arianto, terima kasih banyak Mas Heri sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.